Strategi. Kita sering banget kan dengar kata ini. Dalam bisnis, dalam hidup, kayaknya semua orang punya strategi. Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran, gimana sebuah strategi itu beneran terbentuk? Ternyata prosesnya tuh jauh lebih seru dan ya lebih berantakan dari yang kita bayangin. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Kalau saya tanya nih, apa sih strategi itu? Apa yang pertama kali nongol di pikiran Anda? Kemungkinan besar yang kepikiran sama Anda ya ini. Sebuah rencana yang super detail yang dibikin sama para bos di ruangan meeting. Itu kan pandangan yang paling umum. Tapi, apa benar cuma itu? Atau jangan-jangan itu malah bukan cara yang paling akurat? Ya, cara pandang yang lama tuh ngelihat strategi sebagai proses yang rapi banget. Dari atas ke bawah. Pemimpin mikir. Mereka bikin rencana. Terus, ya udah, organisasi tinggal ngejalanin. Semuanya ini soal kontrol. Nah, kalau di buku-buku teks, ini namanya strategi deliberate. Kayak cetak biru yang sempurna gitu. Niatnya jelas, terus aksinya ngikutin, kedengerannya ideal banget kan? Masalahnya, risetnya Henry Mintzberg nunjukin kalau dunia nyata jarang banget serapi ini. Supaya sebuah strategi bisa 100% deliberate, kondisinya tuh harus sempurna banget. Coba deh kita pikirin, lingkungan yang bisa ditebak, gak ada gangguan dari luar? Ini kan hampir mustahil di dunia nyata. Makanya model cetak biru kayak gini tuh rapuh banget. Nah, kalau strategi itu bukan cuma rencana dari atas, terus apa dong? Disinilah Mintzberg benar-benar ngerubah cara kita mikir. Dia nemuin kalau strategi itu justru seringnya muncul dari bawah, dari tindakan-tindakan kecil yang terjadi di lapangan. Nah, ini yang dia sebut strategi emergent. Kuncinya itu bukan merencanakan, tapi belajar. Jadi ini tuh pola yang kebentuk dari serangkaian tindakan, seringnya malah nggak sengaja. Strategi yang, ya nongol gitu aja, dari bawah ke atas. Jadi, kelihatan kan bedanya? Strategi deliberate itu soal kontrol. Kalau strategi emergen, itu soal pembelajaran. Yang satu maksa pakai rencana, yang satunya lagi nemuin pola. Dan di dunia nyata, hampir semua strategi itu ya gabungan dari dua-duanya. Nggak ada lah organisasi yang cuma ngandelin kontrol tanpa belajar sama sekali, atau sebaliknya. Kuncinya tuh nemuin keseimbangan yang pas. Antara ya sengaja ngarahin kapal, tapi juga siap kalau arusnya ngebawa kita ke peluang-peluang baru yang nggak disangka-sangka. Oke, jadi kita udah setuju ya, strategi itu campuran antara rencana dan pembelajaran. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Mintzberg ngasih kita 5P buat ngelihat strategi dari banyak sisi. Kita kan udah bahas rencana atau plan sama pola atau pattern. Tapi coba deh lihat dua yang berikutnya, posisi dan perspektif. Nah ini nih yang sering jadi biang kerok masalah. Posisi itu soal di mana Anda bersaing, tapi kalau perspektif itu soal siapa diri organisasi Anda. Dan buat ngubah dua-duanya, wah itu tantangannya beda banget. Coba kita pakai contoh klasik ya, Egg McMuffin. Ini perubahan strategis nggak buat McDonald? Ada yang bilang iya, kan masuk pasar baru, sarapan. Tapi ada juga yang bilang nggak, soalnya ini masih caranya McDonald's banget. Nah ini tuh perubahan posisi di dalam perspektif yang sama. Masih gampang lah. Tapi coba deh bayangin kalau mereka jualan McDuckling ala Orange, wah itu butuh perubahan perspektif total dan itu jauh-jauh lebih susah. Nah, ini intinya. Ganti apa yang Anda jual itu relatif gampang, tapi ganti cara Anda ngelihat dunia sebagai organisasi, itu yang susah banget. Perspektif tuh udah nempel di budaya dan ngubahnya itu tantangan strategis paling gede. Ya jelas, nggak ada satu resep strategi yang cocok buat semua. Caranya ya tergantung banget sama jenis organisasinya. Yuk kita lihat beberapa contoh benerannya. Ini nih, sejarah ekspansinya supermarket Steinberg. Lihat deh polanya. Nggak lurus kan? Bukan rencana yang lurus-lurus aja. Ini tuh kayak serangkaian sprint, terus istirahat. Mereka ekspansi gila-gilaan, terus stop bentar buat rapi-rapi, abis itu lari lagi. Ini strategi emergent banget, yang dipelajarin sambil jalan, bukan direncanain kaku dari awal. Dan ini tuh kejadian di macem-macem organisasi. Organisasi tipe mesin, kayak maskapai, itu ngandelin banget perencanaan. Terus yang wirausaha kayak Steinberg's tadi, itu digerakkan sama visinya si pemimpin. Kalau adhokrasi, kayak studio film, mereka belajar sambil jalan. Dan yang profesional, contohnya universitas, itu malah ngebiarin tiap individu ngejar strategi mereka sendiri-sendiri. Jadi, lupain deh ide soal strategi itu cetak biru yang kaku. Ada metafora lain yang jauh lebih pas, jauh lebih jujur. Mintzberg nyebutnya meracik strategi. Nah, ini ngebawa kita balik lagi ke awal. Ide kalau strategi itu cuma rencana murni yang dipikirin dulu baru dijalanin, ternyata ya nggak lengkap. Ada cara pandang lain yang lebih kuat.
Dan ini dia ide utamanya. Coba deh bayangin seorang ahli strategi itu kayak perajin, bukan perencana. Perajin kan nggak cuma ngerancang, ya kan? Mereka ngerasain, mereka beradaptasi, mereka ngebentuk bahan yang ada di tangan mereka. Mereka punya koneksi yang dalam banget sama tanah liat mereka, yaitu organisasi, pasar, dan kemampuannya. Artinya apa sih meracik itu? Artinya pikiran dan tindakan itu nggak bisa dipisah. Artinya ngelola pola itu sama pentingnya kayak maksain rencana. Strategi itu dibentuk sama tangan-tangan yang benar-benar terlibat langsung. Mereka belajar sambil kerja, ngebentuk masa depan dari kenyataan yang ada hari ini. Jadi pertanyaan terakhir buat Anda, coba deh lihat strategi di sekitar Anda. Apakah itu kayak cetak biru yang kaku dan nggak bisa diubah? Atau jangan-jangan itu kayak segumpal tanah liat yang hidup, yang terus-terusan dibentuk sama tindakan dan pembelajaran? Jawabannya, bisa jadi ngubah segalanya.